Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Happy Bell. Hari ini kita akan kembali lagi ke segmen cerita malam. Dengan kisah horor yang menegangkan, saya akan membawakan cerita yang berjudul Cermin Kamar 202. Namaku Aji. Waktu itu, aku dan sejumlah pegawai kantorku sedang mengikuti pelatihan di luar kota. Para peserta menginap di sebuah hotel. Satu kamar berisi 2 orang. Aku beruntung berbagi kamar dengan temanku, Hendra. Dan kami mendapatkan nomor kamar 202. Rencananya, kami akan menginap di hotel ini selama 2 hari. Namun, pada hari kedua pelatihan, Hendra harus izin pulang karena istrinya yang sedang hamil besar sakit. Aku merasa kasihan padanya, tapi tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, aku tinggal sendirian di kamar hotel yang sunyi. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, aku bersiap untuk tidur. Aku menggosok gigi di kamar mandi, dan tiba-tiba terdengar suara berisik dari sana. Suara itu mirip dengan ketukan yang keras dan tidak beratur. Aku menghentikan sikat gigi dan mendengarkan dengan seksama. Itu suara apa ya? Kataku dalam hati. Aku berpikir, mungkin ada tamu lain yang bermasalah di kamar sebelah. Jadi, aku keluar dari kamar mandi untuk memeriksa. Tapi, saat aku mencari di kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Aku merasa aneh, tapi aku yakin aku sendirian di kamar ini. Aneh sekali, apa mungkin hanya hayalan saja? Sementara aku merenung, suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini terdengar lebih keras dan jelas. Aku terdorong untuk mencari sumber suara itu. Aku memeriksa wastafel, shower, dan toilet. Tapi semuanya kosong. Aku semakin bingung. Di mana sumber suara ini? Aku mencoba membuka lemari kamar mandi, tetapi tidak ada yang ada di dalamnya. Saat aku berbalik untuk keluar, suara itu muncul lagi. Kali ini terdengar seperti berbicara dengan suara yang menakutkan. Terdengar bisikan lembut. Aji. Siapa itu? Hendra? Apa kamu kembali? Kataku heran, campur takut. Bisikan misterius itu muncul lagi. Aji, aku di dalam cermin. Aku memandang cermin besar di atas wastafel dengan takjub. Cermin itu memantulkan gambaranku yang takut. Tetapi di balik pantulan itu ada sesuatu yang mengerikan. Sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Aku merasa kedinginan merayap di punggungku. Apa yang kamu inginkan? Kataku memberanikan diri. Aku terperangkap di dalam cermin ini selama bertahun-tahun, kata bisikan itu. Aku tak percaya. Terperangkap? Siapa kamu? Tanyaku. Dengan suara sedih, bisikan misterius itu melanjutkan perkataannya. Aku adalah Citra,
seorang pelukis. Aku menciptakan lukisan yang ajaib, jendela menuju dunia lain. Tetapi aku terperangkap di dalam cermin ini saat mencoba melarikan diri. Aku mencoba memahami. Jadi, kamu adalah roh yang terperangkap di sini? Tanyaku. Suara misterius itu seperti tersenyum. Ya, dan aku haus akan kebebasan. Aku ingin kamu menggantikan posisiku di dalam cermin ini. Aku merasa tertekan oleh tawaran yang aneh ini. Apa yang harus aku lakukan? Teror di dalam kamar mandi itu semakin kuat, dan aku merasa diriku semakin terjebak ke dalam situasi yang mengerikan. Menggantikanmu di dalam cermin? Apa yang kamu tawarkan padaku? Tanyaku ragu. Suara misterius itu menjawab sambil berusaha memikat. Kekuatan supranatural. Aji, aku bisa memberimu kekuatan yang tak terbayangkan. Kamu akan memiliki keabadian, kekuatan-kekuatan magis, dan dunia yang tidak terbatas. Semua itu bisa menjadi milikmu jika kamu mau mengambil tawaranku. Aku berpikir sejenak. Tawaran itu menggoda, tetapi aku juga merasa takut akan konsekuensinya. Aku takut terperangkap di dalam cermin seperti Citra. Aku berpikir keras. Tapi apa harga yang harus aku bayar? Hanya satu, Aji. Menggantikan posisiku di dalam cermin ini. Kamu akan bebas dari sini, dan aku akan terbebas ke dunia ini, jawabnya. Saat aku terus mempertimbangkan tawaran itu, pintu kamar terbuka dengan keras. Hendra, temanku yang tadi malam pulang, muncul di ambang pintu. Dengan muka pucat, Hendra berkata, "Aji, aku harus kembali. Istriku tiba-tiba sembuh, dan aku merasa harus segera pulang." Aku terkejut. "Hendra, apa yang terjadi?" Hendra menceritakan bagaimana istrinya yang sakit tiba-tiba merasa jauh lebih baik, dan dia merasa perlu kembali ke hotel untuk menemuiku. Aku merasa lega, tetapi juga merasa bersalah karena telah mempertimbangkan tawaran yang misterius tadi. "Hendra, tadi ada sesuatu di dalam kamar mandi," suara misterius dan cermin itu. Hendra tampak pucat dan bingung. Dia memasuki kamar mandi, tetapi tidak melihat apa-apa. "Aji, kamu yakin kamu baik-baik saja?" Aku menjelaskan semuanya kepada Hendra, termasuk tawaran yang diberikan oleh Citra, roh yang terperangkap di dalam cermin. Hendra tampak skeptis. Dengan tegas Hendra menjawab, "Aji, aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Tapi kita harus tetap bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkan temanku dalam situasi seperti ini." Aku merasa lega mendengarkannya. Kami berdua bersama-sama berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kamar mandi itu, dan apa yang mungkin menyebabkan suara misterius dan tawaran yang mengerikan. Kami berdua terus menginvestigasi kamar mandi, mencari petunjuk yang mungkin terkait dengan Citra. Saat kami mendekati cermin besar di atas wastafel,
aku merasa sesuatu yang aneh. Cermin itu mulai memancarkan cahaya lembut dan misterius. "Hendra, lihat cermin itu," teriakku. Hendra terkagum-kagum. "Apa yang terjadi?" tanya Hendra dengan raut wajah yang tampak kagum. Ketika kami mendekati cermin, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sebuah portal misterius terbuka di dalam cermin, mengungkapkan dunia yang berbeda di sisi lainnya. Kami berdua memandang ke dalam portal itu. Namun yang lebih mengejutkan adalah ketika suara Citra terdengar lagi. Kali ini dengan suara yang berbeda. "Terima kasih, Hendra dan Aji. Kalian telah membebaskanku." Kami terkejut mendengar kata-kata itu. Dan tiba-tiba kami menyadari bahwa tawaran Citra sebenarnya adalah sebuah ujian. Dia ingin melihat apakah kami akan mengorbankan satu sama lain untuk keuntungan pribadi. Dia ingin melihat apakah kita saling mendukung atau egois, kata Hendra. Kita hampir terperangkap dalam kutukan ini, kataku menyesal. Kami berdua merasa bersyukur telah memilih untuk tetap bersama dan saling mendukung. Portal di dalam cermin pun perlahan-lahan tertutup kembali, mengirim Citra ke dunianya yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Jika teman-teman menikmati kisah horor ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman yang juga suka kisah horor. Jangan tidur terlalu larut malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.